kasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian kita. Bersama saya Sister Petronella, Guru Karo KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 7 September 2022, hari biasa pekan ke-23. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai ayat 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hampir seluruh hidup kita dibentuk lewat kata-kata yang kita pakai dan yang dipakaikan kepada kita. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain dengan berbagai macam bahasa dan kata-kata. Ada kata-kata yang menguatkan dan meneguhkan, juga ada kata-kata yang terkadang menyakitkan dan mematikan. Seorang ilmuwan dan peneliti dari Jepang meneliti tentang bagaimana reaksi nasi terhadap kata-kata yang dibacakan padanya. Dalam penelitian tersebut, nasi yang sama dibagi dalam 3 wadah yang berbeda. Pada nasi pertama diberi tulisan positif seperti "Kamu baik, cantik, kamu hebat, aku cinta padamu, terima kasih," dan sebagainya. Nasi kedua diberi tulisan yang negatif seperti "Kamu jelek, busuk, jahat, aku benci padamu." Sementara nasi yang ketiga dibiarkan saja tanpa tulisan apa-apa. Setiap hari kepada nasi-nasi ini dibacakan kata-kata yang tertulis di masing-masing wadahnya. Apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan. Pada hari ke-28, nasi pertama yang diberi tulisan kata-kata positif menjadi tidak basi. Ia hanya berjamur, tapi jamurnya tidak bau, melainkan jamur yang wangi. Nasi kedua secara mengejutkan menjadi basi, menghitam dan busuk lebih cepat. Sementara nasi ketiga nampak berkerak kehitaman alami. Seperti nasi tadi, identitas dan kepribadian seseorang sering ditentukan oleh kata apa yang dominan dilabelkan kepadanya karena sikap dan perbuatannya. Kalau sikapnya baik, dia akan dipuji, dikatakan "Kamu baik, kamu hebat, kamu luar biasa," dan sebagainya. Ungkapan ini pastilah membuat kita bahagia dan semangat. Namun ketika sikapnya kurang baik, sering menimbulkan masalah, akan dikatakan kurang ajar, jelek, bahkan ditambah nama yang ada di kebun binatang. Ungkapan ini rasanya mematahkan semangat, bahkan bisa jadi mematikan. Saudara-saudari, hari ini dalam Injil yang kita baca, kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus sangat kontras antara ungkapan "berbahagialah" sekaligus ungkapan "celakalah". Yesus mengatakan, "Berbahagialah hai
hai kamu yang miskin, lapar, menangis, dikucilkan. Dan juga celakalah kamu yang tertawa, kaya, kenyang, dipuji, dan sebagainya. Ungkapan Yesus ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apa iya menjadi orang yang miskin, yang lapar, menangis, dikucilkan suatu berkat? Maka dikatakan berbahagialah. Jika demikian, ya lebih baik kita menjadi orang miskin. Tidak usah makan supaya kita lapar, teruslah menangis dan sebagainya. Dan yang tertawa, kaya, kenyang, dipuji, dan disukai orang, apakah suatu kutukan? Maka dikatakan celakalah. Jika demikian, ya lebih baik kita bermalas-malasan saja. Tidak usah capek bekerja, karena tidak perlu kaya. Tidak usah berbuat apa-apa supaya tidak disukai orang lain. Demikiankah? Saudara-saudari, seruan berbahagialah ini ditujukan kepada orang yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Inilah harga yang mereka harus bayar karena kesetiaan dan komitmen mereka untuk mengikuti Yesus. Setia pada Yesus tidak selalu mudah. Ketika kita mengatakan kebenaran, kita akan dibenci, ditolak, disingkirkan. Kita berbuat baik tidak selalu dilihat orang sebagai kebaikan. Bahkan karena kebaikan kita sering membuat kita menderita. Kalau ada pesta atau perayaan, ada istilah mati baik, artinya capek sendiri. Yang baik itu yang akan selalu capek. Yesus sudah mengingatkan, yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini berarti siap untuk menderita. Jika demikian, apakah mereka yang ikut Yesus harus hidup melulu dalam penderitaan? Pernyataan Yesus mengatakan tidak. Orang yang komit dan setia mengikuti Yesus, upahnya besar di surga, ada sukacita dan juga ada kegembiraan. Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkatnya, maka dikatakan berbahagialah. Seruan celakalah yang dinyatakan oleh Yesus bukan karena ia kaya, kenyang, tertawa dan sebagainya. Karena banyak juga orang yang kaya, yang taat pada Tuhan, rajin ikut kegiatan rohani, suka membantu sesama lewat kekayaan yang dimilikinya. Dikatakan celaka karena mereka merasa nyaman dengan hidup mereka, dengan apa yang mereka miliki, sehingga bukan tidak mungkin merasa tidak perlu tergantung pada orang lain, bahkan juga tergantung pada Tuhan. Mereka menjadi sombong, egois, dan mementingkan diri sendiri. Sebagai upah, ya mereka akan mengalami kelaparan, duka cita, kesepian karena dijauhi dan disingkirkan juga oleh orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, lewat sabda Tuhan ini, kepada kita diberikan pilihan, mau dikatakan berbahagialah atau celakalah. Setiap pilihan akan mempengaruhi hidup kita. Setiap pilihan juga ada harga yang harus dibayar. Kalau kita ingin mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar dan ada upah yang akan diterima. Demikian sebaliknya. Maka mari tentukan pilihan kita sekarang. Mau dikatakan berbahagialah atau celakalah.